Selamat datang kembali. Hari ini kita punya topik yang rasanya relevan banget nih buat kita semua ya. Gimana sih cara makan yang benar-benar mendukung kesehatan kita di zaman sekarang? Apalagi kan banyak dari kita mungkin lagi berjuang dengan berat badan atau urusan gula darah kayak resistensi insulin. Atau mungkin juga penasaran sama obat-obatan penurun berat badan baru yang lagi viral itu. Nah, untuk membedah ini kita akan coba gali pemikiran dan riset dari Dr. David A. Kessler. Beliau ini pakar kesehatan masyarakat yang udah lama banget mendalami isu ini. Kita fokus ke pandangannya soal cara makan buat dukung kesehatan. Kita lihat bukti-bukti terbaru yang mungkin ya bisa bikin Anda lihat piring makan dengan cara sedikit beda nih. Betul sekali. Jadi misi kita kali ini yaitu menyaring prinsip-prinsip praktis soal pola makan yang muncul dari riset-riset terkini seperti yang dipaparkan Kessler dalam chapter 18 bukunya Eating to Support Health. Kita coba geser dikit lah dari panduan diet standar yang seringkali gimana ya rasanya dibuat untuk orang yang ideal sehat gitu. Dan kita cari tahu apa sih yang sebetulnya lebih realistis dan manjur buat mayoritas orang sekarang yang kondisinya mungkin nggak seideal itu. Oke. Mari kita langsung masuk ke intinya ya. Hal pertama yang menurut saya cukup mengejutkan dari analisis Kessler ini adalah soal panduan diet resmi. Misalnya dari USDA di Amerika gitu ya. Ternyata, panduan itu secara eksplisit dirancang untuk populasi yang sehat. Nah, pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang benar-benar masuk kategori sehat menurut definisi itu sekarang? Nah ini dia titik krusialnya. Banget. Statistik yang disajikan Kessler itu ngasih gambaran yang jauh beda. Di Amerika Serikat aja nih ya, diperkirakan hampir 1.000 kematian. Setiap hari. Itu berkaitan sama penyakit akibat pola makan yang buruk. Belum lagi biaya perawatannya. Wah, triliunan dolar tiap tahun. Mayoritas buat penyakit kronis yang erat banget kaitannya sama apa yang kita makan. Angka ini kan nunjukin ada kesenjangan besar gitu ya, antara panduan ideal sama realita kesehatan masyarakat. Jadi jelas banget ya, kita butuh panduan yang lebih membumi gitu. Yang relevan buat orang-orang yang mungkin udah punya kondisi kayak kelebihan berat badan, obesitas. Iya, resistensi insulin atau prediabetes. Betul, kondisi yang sekarang dialami sebagian besar populasi di banyak negara kan. Dan panduan ini juga harus bisa gimana ya, mengakomodasi mereka yang mungkin pakai bantuan obat penurun berat badan atau yang nggak pakai sama sekali. Tepat, panduannya harus fleksibel, realistis untuk kondisi kesehatan saat ini. Dan disinilah riset yang dikompilasi Kessler mulai nunjukin arah yang wah menarik banget. Nah, ini bagian yang menurut saya sangat menarik. Berdasarkan analisis Kessler terhadap berbagai penelitian dan pandangan ahli, ya, mulai ada semacam konsensus gitu yang terbentuk. Meskipun mungkin ini agak bertentangan dengan apa yang selama ini kita dengar. Fokusnya itu geser kuat ke arah pengurangan karbohidrat yang cepat dicerna, terutama yang udah diproses habis-habisan. Dan juga ya, pengurangan konsumsi biji-bijian secara umum. Benar sekali. Bahaya dari karbohidrat dengan indeks glikemik tinggi jadi sorotan utama. Ini jenis karbohidrat yang begitu masuk tubuh, langsung dipecah jadi gula. Bikin gula darah melonjak drastis. Bayangin aja kayak nyiram bensin ke api metabolisme kita gitu. Wah, iya. Ya, jauh banget di bawah standar biasa yang 45–65%. Dulu mungkin ini dianggap aneh atau ekstrim. Iya kan? Dulu kan sering dianggap cuma buat binaragawan atau diet iseng sesaat gitu ya. Persis. Tapi sekarang bukti ilmiah yang dukung itu makin kuat loh. Manfaat yang sering dilaporkan, seperti yang diulas Kessler, itu termasuk rasa kenyang yang lebih tahan lama. Ini logis sih karena biasanya asupan protein sama lemak sehatnya kan jadi naik. Masuk akal. Terus gula darah jadi lebih stabil karena nggak ada lonjakan drastis tadi. Dan ada potensi juga mendorong tubuh masuk ke mode pembakaran lemak atau ketosis. Nah, pas ketosis, tubuh mulai pakai keton sebagai bahan bakar alternatif, bukan cuma gula. Oke. Kedengarannya menjanjikan banget ya. Tapi, nah ini dia pertanyaan klasik yang selalu muncul. Apa diet model begini bisa dijalanin jangka panjang? Susah nggak sih mempertahankannya? Itu kan yang sering kita dengar. Iya, pandangan konvensional memang sering kali gitu. Dan ada benernya juga sih kalau dijalanin tanpa strategi yang pas. Tapi Kessler ini menyoroti bukti-bukti baru yang menantang anggapan itu. Misalnya nih, ada studi menarik dari Virta Health. Itu perusahaan yang fokus buat pembalikan diabetes tipe 2. Studi mereka nunjukin hasil yang cukup mencengangkan loh. Oh ya, gimana tuh hasilnya?
Jadi pasien dengan diabetes tipe 2 yang ngejalanin diet rendah karbohidrat, tapi, nah ini penting, disertai dengan pendampingan perilaku yang intensif dan personal, ternyata mereka berhasil mempertahankan penurunan berat badan mereka secara signifikan. Wah, Bahkan setelah mereka berhenti pakai obat penurun berat badan golongan GLP-1, itu loh jenis obat yang bantu kontrol gula darah sama nafsu makan. Dan penurunan berat badan ini bertahan selama 18 bulan masa studi lanjutannya. wah, itu temuan kunci banget. Jadi bukan cuma soal apa yang dimakan ya, tapi juga bagaimana ngejalaninnya, termasuk dukungan gitu. Ini kayak mematahkan mitos kalau diet rendah karbohidrat pasti gagal jangka panjang ya. Tepat sekali, kuncinya tampaknya bukan cuma di komposisi makanannya aja, tapi pada dukungan berkelanjutan dan akuntabilitas itu penting banget. Dr. Syamini Eti Narayanan dari Virta Health yang risetnya dikutip Kessler, itu menekankan banget, intervensi gaya hidup kayak gini bisa kok dipertahankan jangka panjang kalau ada dukungan dan panduan yang tepat. Iya iya. Dia juga nambahin, diet rendah karbohidrat yang sehat itu bisa efektif banget kalau benar-benar disesuaikan. Sesuai kebutuhan, preferensi, kondisi masing-masing individu. Jadi sangat personal gitu. Ini menarik ya, karena sejalan juga sama riset lain yang sering dibahas. Kayak dari Dr. Christopher Gardner di Stanford yang juga disinggung Kessler. Risetnya kan nunjukin kalau diet rendah lemak sama diet rendah karbohidrat itu bisa sama-sama efektif buat nurunin berat badan. Iya kan? Betul. Faktor penentu utamanya malah mana yang lebih cocok dan bisa diikutin secara konsisten sama orang tersebut. Jadi personalisasi lagi-lagi jadi kata kunci nih. Persis. Nggak ada satu cetakan diet yang cocok buat semua kepala. Fleksibilitas dan kemampuan adaptasi individu itu penting banget. Oke, jadi kita udah paham nih soal keberlanjutan dan personalisasi. Sekarang muncul pertanyaan lain. Seberapa rendah karbohidratnya yang ideal? Apa harus seketat diet ketogenik yang karbohidratnya nyaris nol itu? Di sini kan ada perdebatan seru ya di kalangan ahli. Betul, ini area yang masih jadi perdebatan hangat nih di dunia kedokteran obesitas. Seperti yang digampangkan Kessler dalam ulasannya, mengutip Dr. Angela Golden, seorang praktisi manajemen obesitas, setidaknya ada dua kubu utama gitu ya. Ada kubu yang sangat pro diet ketogenik. Karbohidratnya sangat-sangat dibatasi, biasanya di bawah 20-50 gram per hari. Pendukungnya kayak Dr. Eric Westman gitu. Logikanya cukup simpel sih, potong karbohidrat habis-habisan, paksa tubuh masuk mode ketosis, terus bakar lemak sebagai energi utama. Gitu. Kedengarannya lugas ya, meskipun mungkin ekstrim buat sebagian orang. Terus pandangan kubu satunya gimana? Nah, kubu lainnya menurut Dr. Golden lebih merekomendasikan pola makan rendah karbohidrat yang lebih moderat. Mungkin karbohidratnya masih ada, tapi porsinya dikurangin signifikan. Dan jenisnya dipilih yang berkualitas. Seringkali pola ini diimbangin sama protein yang sedikit lebih tinggi. Yang paling penting, polanya disesuaiin sama kemampuan dan preferensi pasien, biar bisa dijalanin terus-menerus, bukan cuma sprint sementara doang. Oke, jadi ada spektrumnya ya, dari yang ketat banget sampai yang lebih moderat. Terus, dari analisis Kessler, adakah semacam titik temu atau kesimpulan yang mulai mengerucut gitu di antara para ahli ini? Menariknya, iya, Kessler ngamatin, meskipun ada perdebatan soal tingkat pembatasan karbohidratnya ya, pola makan yang direkomendasiin sama banyak ahli yang berpikiran maju, itu mulai nunjukin kesamaan arah. Cenderung ke arah pola makan rendah karbohidrat yang moderat. Lebih banyak berbasis tanaman, atau plant forward. Plan forward. Maksudnya? Iya, lebih banyak sayur, buah yang rendah gula, kacang-kacangan, biji-bijian utuh tapi mungkin terbatas. Terus kayak akan lemak sehat, kayak dari alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun, pakai daging tanpa lemak dan bukan daging olahan ya. Ini penting. Oke. Banyakin sayuran non-pati yang nggak banyak karbohidratnya, kayak brokoli, bayam, kembang kol. Dan fokus utamanya pada makanan utuh dengan indeks glikemik rendah. Makanan utuh dengan indeks glikemik rendah. Maksudnya makanan yang nggak bikin gula darah cepat naik gitu ya? Tepat. Makanan yang masih dalam bentuk aslinya atau minim proses. Jadi pencernaannya lebih lambat, pelepasan gulanya ke darah juga pelan-pelan. Nah yang paling penting nih, hampir semua ahli yang pandangannya diulas Kessler, ya, terlepas dari kubu mereka soal tingkat karbohidrat, semuanya sepakat pada satu hal. Apa tuh? Pentingnya untuk menghindari makanan ultraproses, terutama yang tinggi indeks glikemiknya. Nah, ini dia musuh bersama yang disepakati. Makanan ultraproses contohnya apa aja tuh biar jelas? Ya, produk makanan yang udah jauh banget dari bentuk aslinya.
Biasanya dikemas menarik, tahan lama, terus isinya syarat tambahan gula, garam, lemak nggak sehat, pemanis buatan, pewarna, pengawet, dan bahan artifisial lain. Yang dirancang biar rasanya enak banget dan bikin nagih. Contohnya, sereal manis, minuman bersoda, keripik kentang, makanan cepat saji, kue-kue kemasan, ya gitulah. Oke, oke. Jadi benang merahnya kuat di situ ya. Jauhi ultraproses, fokus ke makanan utuh. Tapi ini jadi muncul pertanyaan penting lain nih, yang sering bikin orang bingung juga. Kalau kita kurangi karbohidrat, berarti kan kemungkinan asupan lemak kita naik ya, termasuk mungkin lemak jenuh. Nah, bukankah kita selama ini diajarin buat takut sama lemak jenuh? Katanya bisa naikin kolesterol jahat, LDL. Ini gimana nih nyikapinnya? Ya, ini memang dilema klasik dan area yang, kompleks. Kessler ngebahas ini cukup dalam. Salah satunya ngutip pandangan Dr. Peter Libby, seorang kardiolog terkemuka dari Harvard. Pandangan Dr. Libby ini cukup menantang narasi umum loh. Beliau berpendapat bahwa manfaat dari mengurangi karbohidrat yang cepat serap kayak gula tambahan, tepung putih, buat kesehatan jantung itu sangat signifikan. Bahkan, menurutnya, manfaat ini mungkin lebih besar daripada potensi resiko kalau sebagai gantinya asupan lemak jenuhnya sedikit naik. Wah, itu lumayan melawan arus ya. Serius nih. Terus gimana soal risiko kenaikan LDL tadi? Bukannya LDL tinggi itu faktor risiko penyakit jantung? Tentu. LDL tinggi tetaplah faktor risiko yang perlu diperhatikan. Nggak bisa diabaikan. Tapi argumen Dr. Libby, seperti yang dipaparin Kessler, kira-kira gini. Pertama, nggak semua orang yang ngurangin karbohidrat bakal ngalamin lonjakan LDL yang signifikan. Beda-beda responsnya. Oh, oke. Kedua, kalaupun LDL memang naik akibat perubahan pola makan ini, kondisi tersebut relatif lebih mudah dipantau dan dikelola. Kan ada obat-obatan modern kayak statin yang udah terbukti efektif dan banyak tersedia. Nah, di sisi lain, ada faktor resiko lain yang menurut Dr. Libby sering kelewat nih, karena kita terlalu fokus ke LDL. Apa tuh? Trigliserida tinggi. Kadar trigliserida dalam darah ini sangat dipengaruhi oleh konsumsi karbohidrat olahan dan gula. Trigliserida tinggi ini juga faktor resiko independen yang kuat buat penyakit jantung. Menariknya, Kessler nyatet bahwa bahkan organisasi kayak American Heart Association, AHA, yang puluhan tahun kampanyenya fokus ke pengurangan lemak jenuh ya. Iya, itu yang kita tahu. Nah sekarang dalam pertemuan ilmiah mereka udah mulai lebih banyak ngebahas dan ngakuin peran penting karbohidrat olahan dalam masalah trigliserida tinggi dan kesehatan jantung secara keseluruhan. Oke. Jadi kalau saya coba rangkum nih pandangan Dr. Libby ini, ibaratnya ada banjir gula dari karbohidrat olahan yang bikin banyak masalah metabolik termasuk trigliserida tinggi. Ini prioritas utama yang harus diatasi dulu, gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kalaupun nanti ada percikan api berupa kenaikan LDL, itu masalah sekunder yang relatif lebih mudah dipadamkan dengan intervensi medis kalau memang perlu. Gitu kira-kira ya? Analogi yang cukup bagus ya. Intinya adalah melihat gambaran yang lebih besar. Jangan cuma fokus ke satu jenis lemak atau satu jenis makronutrien aja. Pesannya yaitu kurangi karbohidrat olahan berkualitas rendah dan secara sadar ganti dengan lemak yang lebih sehat sama sumber protein berkualitas. Ini soal pola makan keseluruhan, bukan perang lawan satu jenis nutrisi doang. Tapi Dr. Libby juga ngasih pengingat penting nih, yang sering kelupaan di tengah debat karbo versus lemak. Apa tuh? Jangan lupakan jumlah atau kuantitas makanan yang kita konsumsi. Porsi tetap penting. Iya. Betul juga. Makan makanan sehat sekalipun kalau kebanyakan ya tetap aja bisa jadi masalah kan? Dalam sekali. Jadi setelah kita gali semua ini dari perspektif Dr. Kessler ya, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Beberapa poin kunci nih yang bisa kita bawa pulang. Pertama, kita kayaknya emang butuh panduan makan yang lebih realistis, yang sesuai sama kondisi kesehatan mayoritas orang saat ini, bukan cuma buat segelintir orang yang ideal. Betul. Kedua, ada pergeseran paradigma yang cukup jelas di kalangan banyak ahli. Bergerak menuju pengurangan karbohidrat berkualitas rendah, yang cepat serap, dan ultraproses. Ini bukan lagi pandangan pinggiran loh, tapi didukung sama semakin banyak bukti ilmiah soal dampak metaboliknya. Ketiga, kunci sukses jangka panjang tampaknya bukan cuma soal jenis dietnya ya, tapi pada keberlanjutan dan personalisasi. Diet terbaik itu ya diet yang bisa Anda jalanin secara konsisten tanpa merasa tersiksa. Dan idealnya, ini lebih gampang dicapai kalau ada dukungan. Iya, dukungan dari profesional, komunitas, atau teknologi. Entah itu ujung-ujungnya rendah karbohidrat atau mungkin strategi lain kayak rendah lemak,
kuncinya di konsistensi itu. Dan keempat, fokus pada makanan utuh, yang minim proses, yang struktur alaminya belum banyak dirusak industri. Ini kayaknya jadi benang merah terkuat ya. Menghindari makanan ultra proses dengan indeks glikemik tinggi adalah kesepakatan yang paling universal di antara para ahli yang diulas Kessler. Kualitas, struktur, keutuhan makanan itu penting, bukan cuma sekedar hitungan kalori atau gram makronutriennya aja. Jadi, ini jelas bukan tentang nemuin satu peluru perak atau diet ajaib yang berlaku sama buat semua orang ya. Sama sekali bukan. Ini lebih ke arah memahami prinsip-prinsip dasar yang bisa bantu kita semua buat navigasi di lautan makanan modern yang penuh tantangan dan jebakan ini. Entah Anda lagi berusaha ngelola berat badan, berjuang lawan resistensi insulin. Atau mungkin lagi pakai obat penurun berat badan baru dan pengen maksimalin efeknya. Betul, atau sekedar pengen jaga kesehatan jangka panjang aja, prinsip-prinsip ini terutama ngurangin karbohidrat olahan dan fokus ke makanan utuh bisa jadi kompas yang sangat berguna. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Ini juga tersirat kuat dalam keseluruhan karya Dr. Kessler soal lingkungan makanan modern ya. Gini, di tengah dunia yang dibanjiri produk makanan yang sengaja dirancang secara saintifik biar kita nagih dan susah berhenti makannya, seberapa besar sih sebetulnya peran pilihan dan tekad individu kita dalam jaga pola makan sehat? Pertanyaan bagus. Dan seberapa besar pula peran dari lingkungan makanan itu sendiri? Yang mungkin perlu kita tuntut buat berubah secara sistemik, mulai dari cara makanan diproduksi, dipasarin, sampai diatur sama kebijakan. Sesuatu buat kita pikirin bersama ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.